Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Dr. Andi Harapan yang saya hormati, yang terhormat juga Ibu Lelin Nurul Imaniar yang saya hormati, dan tidak lupa juga Dr. Insinyur Dini Dewianti Tantarto yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenankan saya untuk mencoba mempresentasikan hasil progres saya sampai sidang preview 2 ini. Nah, di sidang preview 2 ini adalah sidang di mana menjelaskan tentang pra-perancangan. Nah, dari pra-perancangan ini menjelaskan adanya konsep, kemudian baik itu konsep perubahan, konsep struktur, konsep utilitas dan sebagainya. Nah, yang pertama saya akan bahas adalah dan mulai dari gambar block plan. Nah, di gambar block plan ini seperti yang bisa dilihat di layar laptop bahwa ada dua massa yang mendominasi di pusat manajemen WOS-E ini. Nah, yang pertama ada massa yang berbentuk huruf L, kemudian ada yang bermassa persegi panjang yang hampir mirip dengan huruf I gitu. Nah, dua massa ini mempunyai zonasi yang berbeda. Nah, yang L itu adalah zonasi yang dimana diisi oleh komersil dan edukasi. Nah, sedangkan yang satunya adalah zona di mana pengolahan itu berada. Nah, selain itu sebetulnya ada beberapa massa lagi yang terdapat di blok plan ini. Seperti yang kita tahu ada persegi panjang kecil, nggak terlalu kecil, itu adalah massa di mana diisi oleh musola bersama dan gudang penyimpanan. Terus ada juga klinik yang dimana yang disiapkan untuk bagi pekerja ataupun pengelola nantinya takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, secara lihat dari block plan, massa yang saya ambil itu memanjang dari utara ke selatan. Nah, untuk masa depan dan belakangnya di menghadap ke arah timur dan barat, sehingga dengan arah bidang terluasnya menghadap timur barat, maka perlu perlakuan khusus untuk merancang bangunan ini. Nah, sehingga tidak menimbulkan panas ke dalam ruangan. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa memakai massa berbentuk persegi panjang? Nah, tidak luput dari tema saya yang itu ada edukasi, yang dimana edukasi ini mau ada beberapa karakter dari edukasi. Itu adalah yang pertama sederhana, efektif dan efisien. Nah, dari yang saya telah analisis bahwa selain persegi panjang yang mempunyai bentuk geometri yang efisien, efektif dan sederhana adalah persegi panjang, dan secara penempatan ruang persegi panjang adalah bentuk yang sangat efektif untuk dijadikan ruangan untuk edukasi. Lalu kita bisa lihat ke side plan-nya, di mana di side plan ini bisa kita ketahui ada beberapa zona. Nah, ada yang pertama, atau bukan zona, adanya fasilitas gitu ya, adanya fasilitas, ada fasilitas parkir yang dimana bisa diisi kendaraan sepeda motor kurang lebih dari 300 unit motor. Kedua, ada parkir mobil yang bisa diisi sekitar 80-90 motor dan bisa diisi 2 bus untuk di area pusat manajemen WOS-E ini. Kemudian ada fasilitas klinik, cuman untuk klinik hanya diberlakukan untuk pekerja dan pengelola yang berada di dalam bangunan ini, ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ada 5 massa yang terlihat dari side plan. Yang tadi huruf L ini adalah massa edukasi dan komersil. Kemudian ada yang persegi panjang besar, itu adalah massa pengolahan. Kemudian ada persegi panjang sedang, itu adalah musola dan gudang penyimpanan. Di sebelahnya adalah garasi alat berat yang diisi oleh dozer dan wheel loader dan alat berat lainnya yang dimana dibutuhkan di pengolahan sampah plastik. Kemudian ada klinik yang tadi saya telah sebutkan. Nah, untuk sirkulasi di sini ada sirkulasi barang, ada sirkulasi orang, dan sirkulasi truk. Nah, untuk sirkulasi orang ada juga sirkulasi pengunjung.
Untuk sirkulasi pengunjung bisa masuk ke gerbang main entrance yang di sebelah utara, yang dimana dekat dengan masa edukasi dan komersil. Nah, sedangkan untuk truk itu ada di gerbang main entrance sebelah selatan. Nah, itu langsung ke menuju pengolahan. Jadi tidak ada singgungan antara pengunjung dan sampah. Kemudian untuk pedestrian atau misalnya pejalan-pejalan yang mau juga ke sini, terdapat juga main entrance untuk pejalan kaki. Terus selanjutnya di side point ini bisa dilihat terdapat beberapa taman yang bisa dimanfaatkan untuk area komunal juga. Selanjutnya kita lanjut ke Dena. Nah, Dena ini lebih spesifiknya adalah kita membahas dulu yang pengolahan, di mana nanti truk itu masuk yang tadi main entrance yang sebelah selatan, kemudian ditimbang sampah yang masuknya berapa, langsung masuk ke loading menurut kriteria sampahnya, baik itu plastik, ban, kayu, dan sebagainya. Ada 9 pengolahan yang bisa diolah di tempat ini. Nah, lalu kemudian setelah diolah maka menghasilkanlah sebuah produk. Nah, produk ini nantinya ditarik oleh alat berat atau misalnya diangkut oleh alat berat, disimpan di gudang penyimpanan. Nah, sehabis itu di gudang penyimpanan ada beberapa barang yang sudah layak uji mutu, udah diuji mutu, udah diuji kelayakan. Nah, nantinya dipamerkan di ruang pameran yang terletak di masa L. Nah, setelah layak untuk dipamerkan, kemudian ada yang tertarik, bisa dibeli ataupun bisa mencari tahu cara buatnya gimana, nanti diajarkan di ruang workshop. Nah, untuk di masa pengolahan ini, di lantai pertama full itu adalah zonasi pengolahan. Nah, untuk pengelola dan area istirahat dan sebagainya itu terletak di lantai keduanya. Nah, sedangkan di lantai yang L itu adalah di depan, itu adalah zonasi untuk area publik kayak seminar dan sebagainya. Kemudian di bagian belakang adalah area pameran dan area penjualan. Nah, untuk di lantai kedua di masa yang L ini adalah di depannya itu adalah masa pengelola, baik itu pengelola yang komersial maupun pendidikan. Nah, itu terdapat di lantai kedua. Kemudian ada auditorium yang dimana bisa dimanfaatkan untuk keluarga ataupun misalkan siswa ataupun mahasiswa yang ingin mencari tahu bagaimana sih cara pengolahan sampah yang baik dan benar, memilah sampah dan sebagainya, bisa menonton film dokumenter di auditorium ini. Nah, selanjutnya untuk sistem struktur yang saya pakai ada 3 sistem struktur yang terdapat pada bangunan ini. Yang pertama ada substructure, kedua ada mid structure, yang ketiga ada upper structure. Nah, untuk substructure-nya adalah fondasi struktur bawah. Nah, yang saya pakai adalah fondasi telapak atau footplate. Nah, kenapa footplate? Karena di bangunan ini masih 2 lantai dan masih kuat untuk ditanggung oleh fondasi footplate ini, maka fondasi footplate yang saya ambil. Nah, kemudian ada mid structure ini adalah struktur di tengah-tengah. Saya menggunakan beton bertulang dengan ukuran kolom 70x60, dengan grid yang saya pakai adalah 6x7 meter. Terus untuk sistem upper structure-nya atau struktur atap atau struktur atasnya, nah yang saya pakai adalah bentang lebar, itu adalah space truss. Kenapa bentang lebar? Saya pakai bentang lebar karena ada beberapa ruangan yang membutuhkan luasan yang sangat luas, yang tidak bisa ada kolom di tengah-tengahnya, seperti ruang auditorium dan ruang pengolahan itu sendiri. Lalu kemudian ada 4 tampak yang saya tampilkan. Ada tampak depan yang dimana diisi oleh tampak, sebagian besar dari tampak bangunan ini adalah menggunakan curtain wall. Nah, curtain wall ini sebetulnya akan menghantarkan panas, cuman untuk mengantisipasi banyaknya hawa panas yang masuk ke dalam ruangan, maka kaca yang dipakai ada double glazed glass, yang dimana bisa mereduksi cahaya matahari masuk ke ruang dalam bangunan ini. Jadi bisa
hawa panas yang masuk ke dalam ruangan bisa berkurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.